Oke, sudah record. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada mahasiswa yang hadir untuk mengikuti live streaming di mata kuliah IT Entrepreneur. Sebelumnya, apa suara saya terdengar jelas dan slide saya terbaca? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Jelas, Pak, suaranya, Pak. Oke, ya. Jadi sebelum memulai perkuliahan hari pertama ini, saya akan memberitahu kalau video ini akan kita record, kemudian hasil recordnya akan saya upload ke dalam YouTube. Tujuannya agar mahasiswa yang tidak bisa mengikuti kuliah daring ini bisa menonton. Takutnya saat di perkuliahan ada mahasiswa yang bertanya atau ada ide kreatif, kemudian seenggaknya pertanyaan tadi misalnya sudah diwakili sama temannya, seperti itu ya. Jadi mungkin ada pertanyaan yang sama, tapi sudah diwakili lewat video ini. Atau bisa ditonton berkali-kali saat kalian mengulang pelajaran, misalnya akan persiapan UAS ataupun MIT. Oke, hari pertama, pertemuan 1 ya, silabus dan perkenalan. Jadi outline-nya hanya ada 4. Pertama, poin 1 yaitu perkenalan, saya sendiri ya. Nanti mungkin di poin kelimanya ada mahasiswa, saya pengen tahu ya, mahasiswa, nama-nama mahasiswa atau mahasiswa yang pernah saya ampu sebelumnya. Kemudian di poin kedua ada aturan perkuliahan. Poin ketiga ada penilaian. Sebenarnya sini bukan hanya penilaian doang, tapi ada penugasan ya. Jadi ada assessment dan ada assignment. Kemudian poin 4-nya adalah silabus dan tujuan dari pembelajaran mata kuliah IT Entrepreneur ini. Poin pertama tadi outline-nya yaitu perkenalan ya. Jadi mungkin mahasiswa sudah ada kenal saya ya. Halo, nama saya itu Robi Setiawan, bisa dipanggil dengan Pak Obi ya. Jadi panggilnya itu tanpa R ya. Jadi panggil aja dengan Obi ya. Kemudian ini adalah nomor kontak WA saya. Ini juga ada ID untuk Telegram. Kemudian ini ada email saya ya. Silakan di screenshot, mungkin suatu saat akan dibutuhkan mahasiswa ya untuk nanya nilai atau make sure sesuatu informasi. Silakan di screenshot. Saya nggak tahu ya, mungkin ke depan kita nggak ketebak ya. Kalau mau cari PDF saya lagi atau PPT saya lagi panjang banget. Kalau ini kan screenshot sudah simpan semua ya. Oke. Saya mau stop screen dulu. Saya mau berapa jumlah mahasiswa yang sudah join. Ada 12 orang. Terima kasih ya. Sudah nambah lagi. Saya akan share kembali. Ya, ini ya. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Next ya. Kita kuliah cepat aja. Kemudian ini adalah pengalaman hidup saya ya. Mulai dari 2002. Saya mulai ngangkat ceritanya itu dari 2004 ya. 2004 sampai 2008 itu saya adalah mahasiswa di Universitas Dinamika Bangsa ya. Tapi sebelum masuk namanya berubah jadi Universitas Dinamika Bangsa, itu adalah namanya Sekolah Tinggi Ilmu Komputer ya. Jadi saya mulai kuliah itu S1-nya adalah dari 2004 ke 2008. Kemudian dari 2007 sampai 2008, jadi ada poin di sini ya, sama-sama kuliah sambil kerja nih. 2007 sampai 2008 itu saya adalah posisinya adalah animator ya. Ini nama perusahaannya adalah CP Turun Kreatif. Masih berdiri sampai sekarang ya. Ini adalah perusahaan teman saya sendiri ya. Sekarang udah go public, udah bagus ya. Udah ada kontrak sama Net TV, Trans 7 ya. Kemudian ada pemerintah kayak namanya pariwisata, dia udah kontrak banyak di sini. Termasuklah kontrak di Petrocina ya. Tapi bergerak di bidang kayak perfilman sama animasi kayak gitu ya. Kemudian saya dari 2008 saya tamat ini, saya ambil doodle dulu, coret-coretan ya. Ya, jadi di sini kita kalau dilihat poin 2008 ini setelah saya lulus ya. Jadi di sini kan ada masa saya kuliah sambil kerja ya. Setelah saya lulus, kemudian saya masuk di perusahaan bagian yang bergerak di bidang otomotif ya. Di situ saya posisinya adalah Deputy IT Manager ya. Saya ini adalah sering bolak-balik Jambi Jakarta ya perjalanan saya itu. Ini capek banget menguras waktu. Kemudian jeda atau range antara 2008 sampai 2012 itu saya menikah di tahun 2010. Nah,
Ya, ini sebenarnya tuh saya berhenti dari ini juga gara-gara saya nama juga pengantin baru ya, nggak enak ninggalin istri. Karena waktu sudah saya menikah, waktu itu kita langsung nggak tinggal di rumah orang tua saya atau tinggal di mertua. Saya benar-benar mandiri waktu itu ya. Jadi saya capek banget Jambi Jakarta. Saya putuskan di 2012 saya berhenti di sini. Saya cut off di sini ya. Kemudian di 2012 sampai 2013 itu saya adalah IT programming di kapal tongkang ya. Di kalau nggak salah perusahaannya itu Armada Prima Nusantara sama NCC ya, Naga Cipta Sentral. Itu di Talang Bakung. Bukan Talang Bakung, apa namanya itu? Kumpeh ya, Kumpeh sana lagi. Itu di kapal tongkang ini ya. Kemudian di 2013 sampai 2017 di situ saya posisinya adalah marketing manager. Nah, marketing manager di sini adalah perusahaan yang bergerak di bidang perumahan atau konstruksi ya. Jadi developer lah kayak gitu bahasanya. Kemudian ada jeda di sini, ada range ya. Dari 2015 sampai 2017 itu saya jadi mahasiswa lagi di S2 ya. Nah, kebetulan karena saya adalah S1-nya di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer, maka saya lanjutkannya di Stikom, yaitu Magister Sistem Informasi di MSI, di gedung sebelahnya. Kemudian dari 2017 sampai dengan sekarang, saya menjadi dosen di Universitas Dinamika Bangsa. Jadi, berapa tahun nih saya baru jadi dosen ya? Sudah kemana-mana saya sudah ya, 2008, 2018, 19, 20, 21. Berarti baru 4 tahun ya. Jadi saya termasuk dosen baru di sini ya. Kemudian ada pertanyaan dulu? Kalau enggak saya erase dulu. Saya next dulu lah ya. Ini adalah bidang ketertarikan saya itu di mana ya? Ini nggak bisa dimaksimis ya. Mana settingannya ya? Bentar ya. Mana nih ya? Oke, saya next aja lah dulu ya. Saya minimize dulu. Kemudian inilah interest area saya atau bidang ketertarikan saya itu di mana ya. Pertama, karena latar belakang saya memang dari kuliah, memang suka coding ya. Jadi saya memang suka coding ya, nge-code atau membaca program gitu ya. Kemudian saya suka juga mendesain. Desain apa? Desain rancang bangun, kemudian desain grafis. Karena saya memang historinya juga memang sebagai animator dulunya. Kemudian juga saya suka namanya baca-baca buku entrepreneurship ya. Dan ini sudah saya praktekkan juga. Strateginya waktu itu saya menjual di marketing manager di perusahaan perumahan. Di sini saya menerapkan beberapa ilmu entrepreneurship ya. Ada kayak strategi, business plan, kemudian ada identifikasi peluang dan seterusnya ya. Kemudian saya juga suka nge-game. Kemudian saya juga suka hewan peliharaan yaitu ikan ya. Ikan cupang saya suka, kemudian ikan gupi juga saya suka ya. Kalau cupang sekarang lagi demam cupang ya. Tapi sebelum cupang itu demam ya, sebelum lagi booming kayak gini, lagi viral, saya sudah suka duluan kayak gitu ya. Tapi dulu warnanya nggak secantik warna sekarang ya. Ada Nemo, ada apa ya, ada banyak ya, ada multicolor, ada plakat dan seterusnya ya. Kemudian saya next lagi. Subjek mata kuliah yang saya ampu di Universitas Dinamika Bangsa ini, pertama saya mengajar itu struktur data. Kemudian saya mengajar juga PBO atau OOP ya. Ini masih satu kesatuan ya. Kemudian saya juga mengajar IT entrepreneur sekarang ya. Kemudian saya juga mengajar multimedia dan terakhir adalah saya mengajar keamanan sistem informasi. Ada pertanyaan? Silakan bertanya seputar saya dulu ya, jangan bertanya tentang Pak nilai bagaimana, absen bagaimana, terus nanti ya itu. Jadi yang sudah saya tampilkan slide-nya itu silakan bertanya ya. Silakan bertanya. Saya stop, saya akan lihat dulu mahasiswa yang sudah hadir. Ada cuma 14 orang ya. Ya sudahlah, nggak apa-apa ya. Dari 40 cuma hadir 14. Saya coba ada banyak ya, ada yang saya kenal siapa nih ya? Oh ini saya kenal nih ya, Priscilia nih kalau nggak salah, kamu apa ya? Struktur data apa ya? Anak malam apa ya? Saya lupa ya. Anak malam struktur data, Pak. Oh iya benar.
Kemudian ada siapa lagi ya? Kenapa kamu masuk pagi sekarang? Nggak tahu, Pak. Dijadwalin gitu, Pak. Oh gitu ya. Jadi bagian BAK ya. Ya sudah kalau gitu ya. Kita Iya. oke, kita lanjut aja dulu ke PowerPoint-nya ya. Karena yang masih join baru dikit ya. Jadi saya kurang semangat ya. Oke, next dulu. Kemudian di poin kedua adalah aturan perkuliahan sama saya ya. Jadi kalau offline ya kan saya juga mengajar itu ya lab, ya abaikan aja alma mater ya, ini offline. Kemudian maksimal telat 15 menit, berpakaian sopan. Nah, berpakaian sopan ini maksudnya apa? Ya, kalau pada kuliah tatap muka itu kan mahasiswa tuh ada kadang nyeleneh ya. Masuk pada kelas saya itu ada yang pakai sandal, itu pernah saya ketemuin. Jadi maksudnya sopan di sini adalah menggunakan sepatu. Kalau baju sih bebas ya. Baju kemeja, kemudian baju kaos nggak masalah. Yang penting rapi aja. Kemudian handphone set getar, kemudian di silenin, dan kehadiran di bawah 75% tidak bisa ikut UAS. Nah, ini yang offline, yang tatap muka. Kemudian yang online bagaimana, Pak? Pertama, kita ada tools-nya atau alatnya, yaitu menggunakan laptop, PC, atau smartphone. Ini kan boleh salah satu nih ya. Nggak mungkin mahasiswa nggak punya smartphone ya zaman sekarang. Kemudian aplikasi yang digunakan adalah Edmodo, itu adalah absensi untuk penugasan, untuk apa lagi ya, untuk kayak quiz, meet, kemudian saya informasi apapun, misalnya pengumuman nilai dan seterusnya, saya akan lakukannya di Edmodo. Kemudian Zoom ini hanya untuk aplikasi interaksi antara dosen ke mahasiswa. Seperti ada pertanyaan, kemudian ada yang kurang jelas, bisa saya jelaskan nanti di Zoom. Jadi kan nggak mungkin kita tatap muka. Jadi ini sebagai media interaksi saja. Kemudian YouTube apa, Pak? Nah, video yang saya lakukan Zoom saat ini akan saya upload kembali hasil rekotannya ke YouTube. Tujuannya apa? Jika mahasiswa yang tidak bisa mengikuti kuliah sekarang, misalnya dia lagi di luar kota yang tidak ada sinyal, maka dia bisa menonton kembali hasil recording video yang sudah kita lakukan. Kemudian waktu absensi adalah maksimal 7 hari dari saat saya post. Jadi saya postnya hari ini adalah hari Selasa, minggu depan berarti hari Rabu, hari Selasa. Hari Selasa jam 12 malam itu adalah hari terakhir kalian bisa melakukan absensi. Hari Rabunya udah nggak ada lagi. Secara otomatis absensi akan ngelock terkunci sendiri. Pada ini absensinya saya gunakan adalah aplikasi Edmodo, standar dari semua dosen di Unama. Kemudian sama nih ya, kehadiran di bawah 75% tidak bisa ikut UAS. Ini yang sering nih, ini aneh ya. Padahal kuliahnya online, tapi kehadirannya selalu ada beberapa, bukan berapa ya. Semester kemarin itu paling ekstrim ya. Saya banyak menggagalkan mahasiswa gara-gara kehadirannya enggak 75%. Itu konyol saya bilang ya. Absen kan tinggal buka handphone, tinggal ketik absen, kemudian hadir itu enggak ini hal yang sulit ya bagi mereka tuh, saya nggak tahu ya. Masa ya dalam Pak sinyal kendala sinyal 7 hari loh dikasih kelonggaran, harusnya bisa banget ini ya. Saya harap kelas ini juga saya harap ya kelas ini lulusnya itu lebih banyak di semester sebelumnya ya. Mereka tuh gagal cuma gara-gara absen ya, tapi ini adalah ketentuan dari akademik, bukan saya yang menentukan. Jadi akademik menuntutnya kehadiran harus di atas 75%. Ada pertanyaan masalah rules-nya dulu sebelum kita panjang lebar? Silakan bertanya. Silakan bertanya. Saya pun tenang aja ya, saya aja kuliahnya aja pakai baju kaos ya. Jadi saya itu memang apa ya? Saya nilai orang itu bukan dari apa namanya? Fisiknya itu enggak ya, tapi dari otaknya itu apa ya? Kemudian dari kemauan dia mau nggak ngikutin aturan saya seperti itu. Silakan bertanya. Kira-kira absensi ada masalah nggak? Oke, ada pertanyaan. Nggak ada. Siang Pak, maaf Pak, saya mau izin mau sholat asar Pak. Oke, siapa ini? Furkon ya, silakan. Sudah asar belum? Belum kayaknya ya. Kemudian untuk Edmodo Pak, untuk Zoom ini apakah kita setiap minggunya melakukan seperti ini? Kayak gitu kan, ada pertanyaan mungkin dalam hati kalian. Nah, yang seperti ini, live Zoom pada yang kita lakukan sekarang ini tidak mesti ada tiap minggu. Cuman saat-saat tertentu mungkin saya akan reminding, tolong hari ini kita akan melakukan live Zoom. Nah, itu nanti akan saya reminding ya.
Ada nggak poin plusnya Pak kalau ngikutin live Zoom seperti ini? Ada ya. Ada nilai tersendiri buat saya nanti. Jika misalnya kita kuliahnya ada 16 kali pertemuan, kemudian saya akan lakukan live Zoom itu mungkin 10 kali, 10 kalinya kalian hadir semua, itu minimal C di tangan ya. Ya kalau hari pertama ini sudahlah, mungkin kan mahasiswa belum tahu cara kuliah sama saya itu bagaimana ya. Jadi mungkin hari pertama ini ya sudahlah, nggak apa-apa ya. Jadi mungkin di next depan, post berikutnya nanti saya akan, sebelum live Zoom ini saya akan reminding kembali bahwa kita akan lakukan live Zoom. Dan itu juga ada nilai plus buat kalian yang mengikuti tiap hari Zoom seperti ini ya. Jelas dulu masalah rules-nya? Jelas, Pak. Jelas. Next aja biar cepat ya. Oke, kita akan ke poin ketiga, yaitu penilaian dan penugasan, ya, assessment dan assignment ya. Nah, lihat baik-baik poin ini ya. Tiap tahun saya lakukan presentasinya sebesar ini, dan mereka juga aman-aman aja, lulus-lulus aja ya. Asal ikut aturan saya ya. Ada tugas individu itu 20%. Ya. Bentuknya apa? Bentuknya adalah presentasi. Loh, individu presentasi bisa ya. Jadi karena kuliah online seperti ini daring, saya suruh nge-record, kemudian nanti saya nilai. Tugas kelompoknya adalah 30%. Bentuk penugasannya adalah membuat video usaha. Nah, karena kita mata kuliahnya adalah entrepreneur atau kewirausahaan, nanti saya akan membagikan tugas kelompoknya mungkin nanti saya lihat dulu berapa perbandingan jumlah mahasiswanya. Misalnya ada 40, berarti satu kelompok bisa 5 orang ya. 5 kali 4 kan masih 40, berarti 8 kelompok. Ini video usaha ya. Kalian bisa jualan apa, nggak tahu lah ya. Ide kalian nanti saya mau lihat sebatas mana ya. Kemudian kuis. Bobotnya adalah 20%. Dikerjakan di Edmodo, yang sifatnya adalah open book. UTS 20%, masih di Edmodo. Sifat ujiannya adalah open book. Dan terakhir adalah UAS. 10%. Ingat, UAS hanya 10%. Jadi kalian kejar aja yang poin-poin di atas ini ya. Maka nilai kalian aman ya. Saya ambil doodle dulu ya. Nah, ini. Saya highlight. Cukup kejar ini aja ya. Sebenarnya nggak mesti ngejar ini juga, bukan saya menganjurkan kalian nggak usah ikut UAS, bukan seperti itu ya. Semakin tinggi UAS, maksudnya semakin banyak nilainya yang ditampungkan, nanti akumulasinya di akhir kuliah, di wisuda itu kan dilihat bobotnya ya kan. Diakumulasikan dari semester 1 sampai semester 8 ya. Kalau bisa ikut juga UAS ya. Karena ini kan nanti kaitannya pada IP kalian kan, di sarjana nanti gelar sarjana, misalnya IP berapa ya. Semakin banyak kalian ambil bobot ini, maka nilainya semakin tinggi. Jadi yang sering terjadi gagal sama saya itu mereka tidak melakukan ini ya. Tidak melakukan tugas individu dan tidak mengerjakan tugas kelompok. Jadi mereka mengerjakan hanya kuis, UTS, dan UAS. Kalau kita lihat 2 poin ini, 50 poin loh ya, 50% bobotnya. Anggap ini semuanya nilainya adalah 100. Ini nilai yang masuk ini adalah 100. Bayangkan berapa bobotnya. Dibuang ini dibuang nih. Bagaimana bobotnya? 50 itu apa? D kan, gagal sama saya. Jadi tolong kerjakan, walaupun nilainya rendah ya, tapi asal ada nilai masuk, itu sudah cukup buat saya ya. Nah ini tadi ya, mahasiswa yang kehadirannya 100%, nih nanti ada juga nilai absensi. Dan tidak ada nilai kosong, ini tidak ada nilai kosong satupun ya. Tidak ada, semuanya walaupun ikut, nilainya rendah, nanti pasti saya bantu ya. Maka akan mendapatkan minimal C+, minimal loh ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Masalah assessment dan assignment, penilaian dan penugasan. Ada pertanyaan? Assalamualaikum, Pak. Ya, waalaikumsalam, Bang Gun. Silakan nanya apa? Mau bertanyakan, Pak. Tadi kan Bapak bilang kalau kita ikut Zoom 10 kali misalnya, ada Pak. Iya. Jadi nilai kita di tangan. Tapi Pak, ada tugas kita misalnya ada 1 atau 2 yang kosong, itu kayak mana, Pak? Nah, itu ya. Jadi biasanya kalau orang lihat Zoom itu ya, walaupun ini saya buka dulu kembali ya, yang masalah tuh di sini ya. Karena berbanding kebalik.
Kalau misalnya ikut Zoom ada 10 kali tapi tidak mengerjakan tugas ini, minimal C di tangan. Itu nanti kaitannya di sini yang ngecek tuh bukan saya. Yang ngeceknya adalah pihak akademik. Yang menggagalkannya bukan saya, tapi pihak akademik. Dari saya, nih ya, dari saya hapus dulu nih. Dari saya, jika kalian sudah mengikuti aturan, maksud itu yang saya lebih prioritaskan adalah aktivitas di Zoom ini. Kenapa? Karena saya lebih menilai attitude dari mahasiswa, kebaikan dari mahasiswa ya. Mau ikut aturan saya, ikut Zoom, itu pasti minimal dari saya itu C ya, dari saya. Cuman kalau kalian tidak ikut tugas individu atau bolong salah satu tugas individu ada, tapi tugas kelompok tidak mengumpulkan. Yang menggagalkannya bukan saya. Karena poinnya seperti ini secara siakat, ada program siakat namanya, itu secara siakat yang menggagalkannya atau dari pihak akademik. Paham dulu sampai sini? Jadi ada dua hal versi yang berbeda dari pandangan saya dan dari pandangan akademik. Kalau dari saya, syukur-syukur walaupun nilainya rendah, individu ada, maka sistem akan meloloskan kalian secara sistem. Kemudian waktu saya melihat kehadiran kalian di Edmodo adalah hadir terus 100% dari 10 kali pertemuan, maka nilai C di tangan. Seperti itu, paham ya? Ini seharusnya saya tulis nih ya, secara dosen dan secara sistem seperti itu. Bagaimana Manggun? Jelas? Jelas. Yang lain silakan. Yang join sudah 16. Nggak ada, saya next aja ya. Karena mau asar, kita next aja. Kemudian di poin keempat adalah silabus dan pencapaian mata kuliah. Ya. Jadi silabus itu materi apa aja yang kita akan ajarkan, yang saya ajarkan nanti. Nah, deskripsi dari IT entrepreneur itu adalah, pada mata kuliah ini mahasiswa mempelajari kiat untuk identifikasi dan mengevaluasi peluang wirausaha, ya, sesuai dengan bidang keahliannya atau hobi ya, serta mengembangkan peluang usaha tersebut. Kenapa kaitannya sama hobi kira-kira? Kenapa? Ini ya, baca baik-baik ya. Saya akan ambil doodle dulu. Nah, ini dia. Mengevaluasi peluang wirausaha sesuai dengan bidang keahliannya. Kenapa dengan harus kata-kata bidang keahliannya atau hobi? Kenapa kira-kira? Kenapa nggak sesuai dengan ilmunya atau sesuai dengan yang dianjurkan orang tuanya? Kira-kira kenapa harus disambung dengan kata-kata bidang keahliannya? Kenapa usaha itu harus sesuai dengan bidang keahliannya? Silakan. Saya pengen tahu aja ya. Ini kan hari pertama ya, tidak ada apa namanya? Saya pengen interaksi lah ya. Jangan saya aja yang ngomong ya. Ini nggak enak kuliah online tuh kayak gini ya. Saya seolah tuh ngomong sendiri ya. Seolah-olah kayak apa namanya? Ini namanya metode ceramah namanya kayak gini nih. Kenapa kira-kira? Kalau ya Pak, Ya, gimana Manggun? kalau kerja dengan hobi itu Pak, kayak mana? Kita tidak terlalu stres memikirkannya, Pak. Soalnya kan kita dengan hobi itu, Pak. Oh gitu, intinya tidak ada tekanan ya, karena suka tadi gitu ya. Ya, Pak. Ya. Yang lain coba, benar ya, Manggun ya. Jadi kalau kita tidak ada sesuai yang kita tahu, yang kita senangi, maka tidak ada tekanan. Makanya kita ngerjakan nanti sepenuh hati gitu, Manggun ya. Iya, Pak. Ya, yang lain coba. Satu lagi lah, saya mau interaksi. Saya panggil aja ya ini ya. Siapa ini ya? Coba Priscilia, coba. Kenapa? Kamu senyum-senyum aja. Kenapa? Kenapa ya? Kenapa? Biar keren aja gitu ya. Kira-kira kenapa? Nggak apa-apa kok, hari pertama juga ya. Interaksi aja, saya pengen tahu dari pandangan mahasiswa itu bagaimana. Nah, sebentar lagi 10 menit. Saya nggak upload. Bisa? Karena
Oke, saya ke siapa nih ya? Yang tidak mengaktifkan video nih, ada Cina Mobile. Siapa nih? A4S siapa nih ya? Nggak tahu ya. Penduduk gelap nih. Siapa ini? Oke, Doti. Gimana Doti? Amelia. Iya. Gimana Doti? Kenapa harus sesuai dengan hobi? Kan ada yang namanya hobi, ada yang namanya ilmu ya. Kadang hobi itu berbeda sama ilmu. Hobinya bermain bola, tapi ilmunya programming. Kenapa lebih dianjurkan kepada hobi seperti itu? Ada dua hal yang berbeda ya. Karena kan hobi termasuk kesenangan dalam diri, Pak. Ya, hobi kesenangan dalam diri. Terus untuk di entrepreneurnya apa? Bisa. Nih, saya ke ini aja lah, ke Asril. Ini gimana Asril? Apa kabar Asril? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Alhamdulillah baik. Gimana Asril? Kira-kira kenapa usaha itu disandingkan dengan hobi, bukan pada ilmu ya? Bukan salah ya, bukan salah pada ilmu, bukan. Maksudnya itu lebih sering disandingkan kepada kegemaran atau ketertarikan. Nah, saya contohkan aja nih. Sesuai dengan skill Pak. Soalnya kan skill kita ketemu dengan kayak Jadi seperti ini misalnya ya. Azan ya. Sebentar ya. Sebentar. Oke, sebentar. Saya next aja ya. Mau cepat aja. Kemudian mahasiswa mempelajari teori-teori serta mempraktekkan karena mempraktekkan langsung ini ya. Makanya di sini ada kata-kata mempraktekkan langsung. Maksudnya di sini apa? Makanya di sini saya buat penugasan kalian nanti ya. Tugas kelompoknya saya mau lihat bagaimana kalian memulai suatu usaha, bagaimana cara mengidentifikasi peluang, bagaimana menerapkan peluang itu ya. Makanya di sini ada mempraktekkan langsung, ini saya bentuknya adalah tugas kelompok yaitu video ya. Kemudian mengembangkan peluang usaha dan menuangkan ke dalam bisnis plan yang baik. Nah, inilah deskripsi dari mata kuliah dari IT Entrepreneur. Kita next saja. Kalau pada saya belum azan ya. Ya, benar. Materi kuliahnya pertama introducing, ini udah kita lakukan. Kemudian ada pengantar IT Entrepreneur. Jadi saya akan membuat kilasan gampangnya IT Entrepreneur itu apa sih gitu ya. Kemudian ada konsep bisnis kewirausahaan di bidang IT. Jadi namanya konsep bisnis itu kan nanti kan banyak tuh ya, ada konsep bisnis apa, tapi disandingkan dengan ilmu IT. Misalnya ada startup, kemudian mungkin ada kita singgung sedikit namanya YouTuber. Dan sorry, poin keempat ada pola pikir entrepreneur atau mindset. Nah ini juga penting banget di entrepreneur ya. Mindset itu bagaimana supaya kita tujuannya apa? Survival ya, survival di usaha kita nanti. Mindset ini. Kemudian ada kreativitas dan identifikasi peluang usaha di bidang dunia IT ya. Nah, identifikasi peluang salah satunya adalah kegemaran tadi atau hobi. Kemudian ada masalah dan seterusnya nanti akan saya jelaskan. Di pertemuan ke-6 ingat kita lakukan kuis. Pertemuan ke-6 pada Edmodo ya. Kemudian poin ke-7 ada tech talent. Tech talent itu adalah talenta yang bentuknya adalah soft skill ya. Kemudian di poin ke-8 saya cepat aja ya, sorry. Di poin 8 ada digital product. Digital product itu, jadi produk itu bukan hanya bentuknya fisik, misalnya sabun, handphone, itu kan bentuknya fisik atau laptop. Nanti ada produk yang bentuknya adalah digital, yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa dipegang, yang tidak bisa dirasa. Contoh digital product itu banyak ya. Salah satunya adalah, nanti saya jelaskan lebih detail. Kemudian ada startup. Startup itu contohnya apa? Gojek, kayak gitu ya. Udah azan. Saya next aja, karena kita sudah 5 menit ya. Kemudian ada Bondel Business Canvas, dan di pertemuan 11 kita akan melakukan UTS. Kemudian di poin 12, di pertemuan 12 ada analisa biaya dan penentuan harga. Kemudian di poin 13, pertemuan 13 ada perencanaan. Ke-14 ada pemodalan dan business plan ya. Modal ini penting ya, nyari modal itu di mana sih gitu ya. Kemudian di terakhir adalah diskusi dan kisi soal. Saya next dulu. Nah, pencapai kuliahnya ya gitu-gitu aja ya. Jadi mahasiswa mampu mengenali tren bisnis berbasis teknologi. Kan ada banyak tren bisnis ya. Ada marketplace, ada e-commerce,
Ada banyak sekali ya nanti. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan tahapan penting dalam membangun startup. Nah, ya, ini baca-baca sendiri lah ya. Mahasiswa mampu menganalisa jenis pasar dan seterusnya. Kemudian saya next saja. Nih, ini penting juga nih ya. Mahasiswa mampu mengenali sumber daya nih. Sumber daya nih yang kebanyakan orang itu pinter ya, tapi tidak bisa mengenali atau tidak bisa apa namanya itu, harusnya yang suatu peluang itu bisa menjadi lebih tinggi gara-gara dia tidak bisa melakukan identifikasi peluang, daya-daya, sumber daya ya. Nah, ada beberapa metode di sini yang kita pakai. Metode sederhananya ada misalnya 5W1H, kemudian ada metode SWOT dan seterusnya ya. Nanti karena saya bahas di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Pak, izin Pak, Ya. bisa kembali ke slide yang penilaian tadi nggak Pak? Soalnya mau screenshot. Oke. Ya, Pak. Kira-kira yang ini, sebentar ya, azan saya nggak enak juga ya. Silakan screenshot. Udah Pak. Oke, bentar. Kasih Pak. Oke. Bentar ya, azan sebentar. Ya, oke. Sudah ya. Di azan tempat saya sudah selesai. Kalau saya lihat mahasiswanya ini ternyata di tahun 2017 sampai tahun 2015. Ternyata ada mahasiswa yang masih di tahun 2015. Kurniawan Wahyu Mulyo Sejati ada? Ada orangnya di sini? Ini udah lama banget orangnya nih, masih belum selesai IT Entrepreneur. Kemudian yang paling baru itu ada 2 orang ya, kontrak paling atas ya. Muhammad Furqon Hakim, satu lagi Priscilia ya. Kamu kontrak atas ya, Priscilia? Kelebihan semester ya? Kelebihan SKS ya? Saya mahasiswa pindahan, Pak. Oh, mahasiswa pindahan 2000, makanya di sini 2019 ya. Kemudian Iya. yang 2017 itu ada 6 orang ya. Ini juga semester lama nih ya. Vindi, ada Vindi? Vindi, mana Vindi? Vindi, oh iya. Saya Vindi. Pak, saya. Kamu semester berapa Vindi? Semester 8. Semester 8 ya? Baru kontrak yang ini ya Vindi ya? Iya. Oke, nggak apa-apa ya. Kemudian gini aja lah ya, karena ini tinggal durasinya adalah 1 menit. Ada pertanyaan nggak? Ini saya juga kayaknya udah hafal lah nih 15 orang ini ya. Ini kayaknya Asril ini saya pernah lihat ya. Di mana Asril? Kamu mata kuliah apa sebelumnya sama saya? Struktur data juga? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Baru ini ketemu Bapak, Pak. Iya ya. Kemudian saya coba ke Yuda. Yuda, apa kabar Yud? Sehat, Pak. Sehat ya. Baru sama saya juga nih ya. Dulu pernah di semester 3 ya, nggak salah. Atau 2 ya, lupa. Gitu lah ya. Ada Doti ya. Ceweknya cuma 2 orang ya. Ada Priscilia dan Doti ya. Selebihnya cowok. Kemudian ada pertanyaan nggak masalah kuliah nih? Waktunya tinggal 1 menit lagi karena saya tidak menggunakan Zoom premium. Jadi kita paling Zoom cuma sebentar aja ya, 10 menit. Materinya saya kasih, penjelasannya saya kasih, cuman ada sedikit interaksi 10 menit, 15 menit boleh lah ya. Jadi seperti itulah. Nanti pokoknya setiap saya akan melakukan live Zoom seperti ini, maka saya akan reminding kembali, kemudian saya akan membagikan link Zoom-nya seperti itu. Ada pertanyaan?